هذه الفاتحة. هذا الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين في كل وقت وحين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Wa akhraja al-Bukhari ya 354. Bener. Ya ranahnya apa? Baris pira? Seka Mata Barani yuk. Oh ini ya cerita Nabi Khidir ya. Tabarani, Imam Tabarani meriwayatkan, ala uhadditsukum anil Khadiri. Maukah kalian kuceritakan mengenai Nabi Khadir? Nabi Khadir pada. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Qala Rasulullah SAW bersabda, bainama huwa data yamin yamshi fi suqi Bani Israila. Suatu hari Nabi Khadir berjalan di sebuah pasarnya Bani Israel. Absarahu rajulun mukatabun. Kemudian Nabi Khadir di situ melihat ada budak mukatab, budak yang bikin perjanjian dengan tuannya untuk oleh tuannya dibebaskan untuk bekerja untuk membayar pembebasan dirinya. Faqala tasaddaq alayya barakallahu fik. Budak mukatab itu berkata, bersedekahlah kepadaku, mudah-mudahan barakah Allah menyertaimu. Faqala al-Khadiru. Kemudian Nabi Khidir menjawab, amantu masya Allah. Amantu masya Allah min amrin yakunu ma indi syai'un u'ti kahu. Nabi Khidir menjawab, aku percaya apa saja yang dikehendaki Allah. Tidak ada sesuatu yang kumiliki yang bisa kuberikan kepadamu. Laki-laki itu minta sesuatu untuk sedekah. Nabi Khidir menjawab, aku enggak punya sesuatu yang bisa kuberikan nih. Faqala al-miskinu as'aluka biwajhillahi lama tasaddaqta alayya. Kemudian orang miskin itu tidak mengatakan itu berkata lagi, aku mohon kepadamu demi nama Allah. Agar engkau bersedekah kepadaku. Fa inni nadartu as-samahata ya fi wajhika wa rajautu al-barakata indaka. Sebab aku melihat sifat pemurah di wajahmu dan aku mengharapkan barokah darimu. Faqala al-Khadiru.
amantu billah ma indi syai'un u'tikahu illa an ta'khudani fatabingani. Nabi Khidir menjawab, aku percaya kepada Allah. Kamu meminta dengan nama Allah toh? Aku percaya kepada Allah, tapi tidak ada sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu illa an ta'khudani fatabingani, kecuali engkau mengambil diriku kemudian engkau jual aku. Enggak punya apa-apa yang bisa aku berikan. Nah, sekarang udah kamu jadikan budakmu, terus kamu jual diriku. Faqalal miskinu, maka orang miskin itu menjawab, wahal yastaqimu hadza, benarkah demikian? Qala nangam, laqad sa'altani bi amrin ngazimin, amma inni la ukhayyibuka biwajhi rabbi biwajhi rabbi bi'ni. Nabi Khidir menjawab, benar sungguh-sungguh ini, karena kamu benar-benar telah meminta kepadaku dengan sesuatu yang besar, yaitu zat Allah, demi Allah, dan aku tidak akan mengecewakanmu demi zat Allah itu, maka jualah aku. Faqala Rasulullah SAW kemudian bersabda, faqaddamahu ila suqi fabangahu arba'ami'ati dirhamin. Kemudian budak mukatab itu pun membawa Nabi Khidir untuk dijual ke pasar, ke tempat jual beli budak. Kemudian budak itu menjual Nabi Khidir dengan harga 400 dirham. Famakasa indal mustari zamanan la yastamilhu fi syai'in. Kemudian Nabi Khidir itu menjadi milik yang membeli, tinggal bersama yang membeli beberapa waktu lamanya, tapi dia tidak disuruh bekerja apapun, kan karena sudah kelihatan tua. Faqala innamastaraitani biltimasi khairin ngindi fausini bingamalin. Dan karena tidak disuruh bekerja apapun, Nabi Khidir yang menjadi budak itu pun berkata kepada tuannya, bukankah engkau membeliku karena engkau mengharapkan kebaikan dariku, mengharapkan pekerjaan dariku? Maka suruhlah saya mengerjakan sesuatu. Faqala akrahu an asyqa 'alaika innaka syekhun kabirun dhaifun. Nah, yang tuannya itu menjawab, aku itu tidak ingin engkau kepayahan, karena sungguh engkau ini sudah tua, sudah lemah. Qala laisa yasukku alayya. Nabi Khidir menjawab, tidak apa-apa, saya tidak akan kepayahan, tidak akan capek. Qala qum fangkul hadil hijarata. Kemudian yang punya itu menjawab, kalau begitu sekarang kerjakanlah, pindahkanlah batu-batu ini. Maka la yungkiluha duna sitti nafarin fi yaumin. Batu-batu itu tidak akan bisa dipindah selesai kecuali dikerjakan 6
orang selama 1 hari. Ini batu-batu ini pindah sini ya. Pekerjaan tuh ya bisa selesai sehari kalau dikerjakan 6 orang. Wa kharaja ar-rajulu li ba'di hajatihi sumang sarafa wa qad naqala al-hijarata fi sangatin. Kemudian laki-laki itu, pemilik Nabi Khadir itu, pergi untuk satu keperluan dan kembali lagi. Nah, ternyata batu-batu itu sudah dipindah semua dalam waktu sebentar. Setelah pulang loh, batunya semua sudah dipindah. Faqala ahsanta wa ajmalta wa atalaqata malam araka tutikuhu. Kemudian laki-laki itu pun berkomentar, wah sungguh bagus engkau, sungguh kuat engkau. Aku tidak pernah memperkirakan engkau sekuat ini. Aku tidak mengira kamu bisa mengerjakan ini. Sumangarada lirrajuli safaron. Kemudian datanglah saatnya laki-laki itu harus bepergian. Faqala, laki-laki itu berkata, ini ahsabuka aminan fakhlafni fi ahli khilafatan hasanatan. Laki-laki itu berkata, aku percaya bahwa kamu itu bisa dipercaya, maka gantikanlah diriku mengurusi keluargaku dengan baik. Maksudnya kalau ada apa-apa tak saya serahkan padamu ya. Qala ausini bingamalin. Nabi Khidir berkata, saya juga suruhlah untuk mengerjakan sesuatu selama engkau bepergian. Qala inni akrahu an asyqa alaika. Laki-laki itu menjawab, wah aku itu tidak ingin merepotkan engkau. Qala laisa yasuqu alayya. Nabi Khidir menjawab, tidak, nanti saya tidak akan payah repot, enggak. Qala fadrib minal labini libaiti hatta aqduma alaika. Kemudian laki-laki itu berkata, kalau begitu buatlah batu bata untuk rumahku, nanti sampai aku pulang lagi. Qala famarra rajulu li safarihi. Dan Rasulullah meneruskan ceritanya. Kemudian laki-laki itu pun berangkat untuk bepergian. Qala, Rasulullah kemudian melanjutkan lagi, farajanga waqad sayyada bina'ahu. Nah, setelah laki-laki itu pulang, ternyata Nabi Khidir telah membuatkan rumah untuk orang itu. Suruh membuat batu bata. Tuh, aku mau bikin rumah ya. Ternyata bukan hanya batu bata yang sudah dikerjakan, malah rumahnya aja sudah dikerjakan. Qala as'aluka fi wajhillahi ma sababuka wa ma amruka. Karena terkejut, udah bikin keajaiban seperti itu, laki-laki itu pun berkata, aku minta kepadamu demi Allah, mengapa bisa seperti ini engkau, dan sebenarnya bagaimana, siapa engkau ini, kok bisa seperti ini, kamu mesti bukan orang biasa, kok bisa jadi budak seperti ini, tuh apa yang terjadi? Qala sa'altani biwajhillah wajhullah au qangani. Fi hadil mubudiyatin. Nabi Khidir menjawab, saya itu dimintai dengan nama Allah masalahnya, dan dengan nama Allah itu pula aku tercebur di dalam perbudakan ini.
Faqala al-Khadiru, kemudian Nabi Khidir melanjutkan perkataannya, Sa'uhadditsuka man ana, aku akan beritahukan kepadamu siapa aku. Anal Khadiru alladzi sami'ta bihi, sa'alani miskinun sodakotan walam yakun ngindi syai'un u'tihi fasa'alani biwajhillah. Aku ini sebenarnya Nabi Khidir yang pernah engkau dengar namanya itu. Ada orang miskin minta kepadaku sodakoh, aku tidak punya apa-apa yang bisa aku berikan kepadanya. Fasa'alani biwajhillah, kemudian orang itu meminta kepadaku dengan menyebut nama Allah. Fa'amkantuhu min raqabati, fabangani, maka aku biarkan diriku menjadi budak, kemudian orang itu menjual aku. Wa ukhbiruka annahu man su'ila biwajhillah faradda sa'ilahu wa huwa yaqdiru waqafa yaumal qiyamati wa jilduhu la lahmalahu ya taqaqangu. Aku beritahu ya, siapa yang dimintai sesuatu dengan menyebut nama Allah, kemudian dia menolak, tidak memberi padahal dia mampu memberi, maka nanti di hari kiamat dia kulitnya itu tidak punya daging, serta dia itu megap-megap, tidak punya daging, megap-megap. Maksudnya kemarin kan babnya itu kalau dimintai dengan nama Allah, kalau kita mampu memberikan harus memberi. Dan kalau kita meminta itu jangan menggunakan demi Allah. Jangan suka menggunakan nama Allah untuk sesuatu, untuk apa saja. Demi Allah ini tidak usah. Entah. Faqala ar-rajulu amantu billah syaqaqtu 'alaika ya nabiyallah law a'lamu. Laki-laki itu karena terkejut kemudian menjawab, aku percaya kepada Allah, aku telah membuat engkau kepayahan wahai Nabi Allah, telah merepotkanmu. Seandainya saja aku tahu, pasti tidak kulakukan, maksudnya. Qala la ba'sa ahsanta wa angqaita. Nabi Khidir menjawab, tidak mas Pak, tidak apa-apa, kamu sudah bersikap baik, sudah apa jenenge mengasihiku. Faqala ar-rajulu amantu billah syaqaqtu 'alaika ya nabi Allah law a'lam. Iki wis ya. Diulangi lagi. Laki-laki itu berkata lagi, saya percaya kepada Allah, saya telah merepotkanmu wahai Nabi Allah, seandainya saja aku tahu. Qala la ba'sa ahsanta wa angqaita. Nabi Khidir menjawab, tidak apa-apa, kamu sudah bersikap baik. Faqala ar-rajulu bi abi wa ummi ya Nabi Allah uhkum fi ahli wa mali bima syi'ta awikhtar ta ya. Fa ukhalliya sabilaka. Laki-laki itu berkata, demi bapak dan ibuku wahai Nabi Allah, berilah, tetapkanlah untuk keluargaku dan hartaku sesuai dengan kehendakmu.
atau pilihlah agar aku membebaskan dirimu. Terus pasrah, saya pasrah semuanya, menyangkut keluarga, harta, apa saja yang engkau perintahkan akan aku laksanakan, termasuk membebaskan engkau dari perbudakan ini. Qala uhibbu an tukhalliya sabili fa'abuda rabbi. Nabi Khidir menjawab, aku suka engkau jika engkau membebaskan diriku sehingga aku bisa menyembah Tuhanku, memperbudak diriku kepada Tuhanku. Fakhalla sabilahu, dan orang itu pun membebaskan Nabi Khidir. Faqala al-Khadiru alhamdulillah alladzi awsaqani fil ngubudiyati summa najjani minha. Nabi Khidir kemudian mengucapkan alhamdulillah, dialah Allah yang telah mengikatku di dalam perbudakan, kemudian menyelamatkanku dari perbudakan juga. Itu cerita Nabi Khidir. Nabi Khidir dimintai pengemis, beri aku sedekah, enggak ada apa-apa yang demi Allah. Wah, demi Allah aku enggak punya apa-apa ya. Ya udah aku kamu jadikan budak aja, kamu jual. Bener, serius ini, ya serius, jual. Terus dibeli orang yang membeli itu kok enggak nyuruh apa-apa. Nabi Khidir kan sebagai budak kan bertanya-tanya, bagaimana Tuhan kau membeliku itu kan supaya aku bisa mengerjakan sesuatu tuh. Kok tidak kamu suruh apa-apa? Yang punya jawab, kamu sudah setua, nanti malah sakit. Enggak apa-apa, tapi mbok ya saya disuruh mengerjakan, wong saya itu budak Tuhan. Ya udah, kalau kamu mengerjakan sesuatu, bekerja, ini batu-batu ini dipindah ya. Harusnya kalau 6 orang mengerjakan, pindah itu sehari baru selesai. Nabi Khidir sebentar aja udah selesai. Nah, ini orang yang punya, oh ini mesti orang hebat, ini orang tua ini, sakti ini. Akhirnya suatu ketika dia harus pergi. Aku titipkan keluargaku ya, selama aku pergi tolong titip ya, karena engkau bisa aku percaya. Ya kalau cuma jaga keluarga kan gampang, kasih tugas juga saya. Khidir, wah nanti malah engkau capek. Enggak apa-apa. Oh ya, ya tolong buat batu bata. Nah, aku pengen buat rumah soalnya, tolong buatkan batu bata sedapatnya berapa sampai aku pulang nanti. Siap. Setelah pulang dari pergian, malah oleh Nabi Khidir sudah dibuatkan rumah. Nah ini loh, ini orang ini mulai takut. Ini bukan sakti sembarangan sakti ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa sih engkau Tuhan? Siapa dirimu, kok bisa begini, itu gimana? Nabi Khidir bercerita tentang itu. Terus setelah itu ya karena menyesal, karena mohon maaf tidak tahu kalau engkau itu Nabi Allah. Sekarang udah keluarga saya, semua harta saya serahkan Tuhan. Atau apa, atau Tuhan hanya minta dibebaskan atau apa, terserah. Ini saya jadi budak Tuhan juga mau. Harta saya untuk Tuhan semua ya boleh. Terserahlah kehendak Tuhan. Enggak, aku pengen bebas aja. Oh ya, terus bebas. Nah, Nabi Khidir itu ngaku karena tadi sebenarnya engkau itu siapa, demi Allah. Kalau enggak demi Allah ya enggak cerita. Tuh. Oh ya, si siapa itu? Habib Undir. Habib Undir Al-Musawa, Allah yarham. Aku pernah tak cerita ya? Nabi. Belum. Itu kan muridnya Habib Umar.
Ya tidak semua Habib itu ampuh lah, ada yang ampuh, ada yang nggak ampuh. Ini kebetulan cerita yang ampuh aja. Tuh Habib Muntir kan sejak kecil si Habib Umar pengen punya santri. Saya ke ini kan Jawa Timur Malang, istrinya kan orang Banjar, terus tinggal di Yaman. Pengen pun bikin ribat pondok butuh santri, cari santri di Indonesia, dipilih. Nah yang dipilih itu ya harus punya biaya sendiri. Nah, termasuk Muntir itu dipilih waktu si remaja SD, tapi nggak jadi berangkat karena nggak ada biaya. Pak minta 9 atau 18. Terus si Habib Umar bilang, Muntir enggak ada biaya. Kalau Muntir nggak ikut ya nggak usah. Yang penting ini Muntir ikut. Akhirnya dibiayai bareng-bareng berangkat. Di sana ya Muntir ya biasa, nggak paling benar juga nggak biasa. Tapi sakit-sakitan, udah sakit, udah. Jalan-jalan sakit-sakitan. Suatu ketika ada badai pasir. Semua santrinya baru 9 atau berapa. Semua sudah masuk rumah, masuk kamar. Muntir nggak ada. Ada teman akrabnya yang di pasar keluarganya itu. Ya, Muntir nggak ada di mana? Jangan-jangan pingsan di luar rumah apa-apa, karena sering pingsan, sering sakit-sakitan. Cari, ternyata ada di loteng rumah. Badai sedang kencang-kencang, badai pasir. Makanya rumah di Timur Tengah itu kotak semua, kayak ini Dara, ini Bu Ani, ini Tias, dak, Rano, Gendeng. Ini biasa terkubur pasir. Pasir kan pindah-pindah. Ini barang ditesi sekarang pasirnya ini gini ya, saya wingi anak santri 3 meninggal tuh. Santri Anur ya, santri tahfidz. Nah, nek cah tahfidz nek piknik hati-hati, nek dikondol Nyai Roro Kidul. Guyon. Muntir di situ. Muntir masuk. Jangan di situ, nggak apa. Kamu ngapain kok? Ya nggak apa-apa. Terus baterai ini ya teman-teman di center mukanya. Ternyata Muntir itu nangis. Muntir, mau nangis ngapa Muntir? Nggak apa-apa. Belum dikirimi wesel orang tuamu, keluarga? Enggak. Ya ada apa? Sakit? Enggak. Kok kamu nangis? Enggak ada apa-apa. Dan temennya khawatir kalau ada sesuatu karena ini menjadi sakit-sakitan ya masalah. Demi Allah, kamu harus bilang padaku apa sebabnya kamu nangis. Ya karena demi Allah itu ya harus dijawab toh. Tapi karena kamu demi Allah wajib menjawab. Tapi demi Allah juga jawabanku ini jangan kamu ceritakan sebelum aku mati. Ya demi Allah Israel. Nah, ini Muntir itu cerita, aku ke dosaku mesti banyak banget. Kok bisa begitu gimana? Nah ya ini sudah 3 hari Rasulullah tidak menemuiku. Ya kedotan, aman-aman, ya kedotan. Temennya ngeblak semaput tuh. Anak kecil masih remaja 3 hari tidak ditemui Rasulullah secara langsung, bukan di alam mimpi loh. Nangis, kekejar, sedih. Nah, dia itu seumur-umur belum pernah ditemui Rasulullah, bahkan di alam mimpi sekalipun. Nah, ini Muntir itu cuma 3 hari gak ditemui aja. Oh, berarti kan tiap hari ditemui Rasulullah itu. Nah itulah. Kayak ceritanya Habib Ali yang nulis Simtud Durar
ibunya bilang, kamu sekarang udah remaja, kalau kamu pengen jadi anakku kamu harus ketemu Rasulullah, kalau enggak ketemu Rasulullah jangan ngaku anakku. Wah, Ujahadah baca sholawat berapa juta kali sehari. Akhirnya mimpi ketemu Rasulullah. Lapor sama ibunya, alhamdulillah Bu, aku udah ditemui Rasulullah. Di alam mimpi apa jaga? Alam mimpi. Alam mimpi, bukan anakku kamu. Kalau belum ketemu Rasulullah di alam jaga, kamu bukan anakku, jangan ngaku anakku. Wah, sedih. Jahadah. Bertahun-tahun akhirnya ditemui. Itu yang nulis Simtud Durar. Ya Habib Muntir ya ampuh. Nah wong ampuh kan ora kudu ketok ampuh ta. Sapa ngerti kowe iki ampuh. Ketoke ra ampuh. Nek kuwi jan ra ampuh. Urung ampuh. Telah. Nah ini tadi ya, kalau diminta sesuatu demi Allah itu. Kita itu kalau minta jangan demi Allah, apa-apa jangan sedikit-sedikit demi Allah. Demi Allah ini harganya sekian, oh enggak usah. Tuh. Kalau kita dimintai demi Allah ya harus diberi. Kalau kita punya dan mampu. Demi Allah itu ya bisa macam-macam. Ada orang aku datang, aku Habib Muntir Al-Habsi misalnya. Ini Pak Kiai, aku kasih duit 1 juta. Ya itu harus kan? Itu kan demi Allah. Itu Habib palsu ya, entah palsu entah tidak, dia kan minta dengan nama Rasulullah, berarti kan demi Allah. Ini Pak Kiai mau bangun pondok pesantren ini. Ya dikasih lah berapa saya. Mau bangun masjid. Ya kan namanya itu memakai nama Allah itu masjid itu. Ya ora kita ngapusi ya Madura ya. Kayak banget ya. Malah nggo pengeras barang. Bapak ibu ngono lho. Enggak kota gede mbiyen ana ta. Nah, kalau kita secara pribadi dimintai ya kita kasih karena itu memakai nama Allah. Tapi kalau aparat pemerintah yang berwenang harus menindak tipu-tipuan seperti itu. Tapi kalau pribadi-pribadi kita secara individu ya berilah. Tuh. Nah, akhirnya cerita tentang Habib Muntir itu ya diceritakan setelah beliau wafat. Dia tanggal berapa, jam berapa, hari apa, tahun berapa dicatat sama teman jadian. Tuh. Nah yang diceritain itu sekarang ya jadi ulama juga. Tuh. Ya tidak suka terkenal. Tuh. Harus jadi ingat tuh. Sholat sering marah, cah tahfidz kadang juga ustadznya aja kadang-kadang capek, rodok stres. Nah, pikir-pikir itu ya karena kita dulu kan kita mengamalkan setiap mulut kita itu selo, tidak ngapa-ngapain. Nah itu kan baca sholawat dulu. Tidak mulut sedang tidak makan, tidak bicara, tidak apa-apa, tidak membaca yang lain. Kan kita membaca sholawat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Makmi gitu tuh. Nah ini sudah enggak diamalkan nanti. Atau lupa nanti nih. Marah kayak pemarah, marah kayak su atau. Nah, diamalkan lagi ke soal mulut lagi diem, enggak ngerjain apa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Nanti gembira nanti. Soalnya kayak deres Quran nanti deres Quran barangnya baca sholawat banyak ya nanti hafal Quran ya cepet. Dedel uteke, susah hafal kalau gampang hafal tapi ya gampang sekali lupa. Ya, mesti kurang baca sholawat. Dah. Baca sholawat sing akeh, yang banyak. Dihitung perlu sehari 1000 sallallahu alaihi wasallam. Dihitung mbiyen iki udah duwe tasbih barang. Lagi kan duwe tasbih nggo kalungan.
baca lagi. Terus ada gurune Mbah Ukit. Salah satu gurunya itu nggak punya pondok, nggak punya apa-apa, tapi banyak kiai sowan, santri juga sowan. Kalau ditanya itu hukumnya begini itu bagaimana Pak Kiai? Nah, kiainya itu gurunya Mbah Ukit jawabnya, bentar ya, ini wahai Nabi, ada pertanyaan gini saya harus jawab gimana? Menunggu. Oh ya. Oh ya. Nabi, kata Nabi, jawabannya ini, kata Nabi. Duwe nomor handphone Kanjeng Nabi to. Hei. Nah, itu amalane maca selawat sedina ping 10.000 pirang juta tahun ya ora ngerti aku pirang puluh tahun. Amalane maca selawat 10.000. Sedekahe 50%. Nah ini lho sedekah 50%. Tur ditambah maca selawat paling sithik sedina kok 10.000 toh 100.000. Njur piye iki 100.000 apa waktune cukup? Ya cukup kok nyatane. Ya nek kita mau itu ya kita baca selawat nanti waktu itu bisa berhenti. 100.000. Wi nek kepengin telepon-teleponan karo Kanjeng Nabi. Ngamalke 100.000 ki mungkin pisanan sedina ra cukup iki wektune ya. Sedina laya liyane ibadah pokok liyane ndres nggo maca selawat paling entuk pirang ewu. Nganggo 24 jam ra turu barang ra cukup nek 100.000 ya. Nah, sesuai engko cukup. Sesuai waktu ketika kamu baca sholat itu waktu berhenti. Kamu masuk sistem waktu lain tadi. Turah 100.000 iki setengah jam wis rampung soan. Nek ora usah perlu cepet-cepet. Nek saiki wis kecepetan nek juman. Wis lak kesusu pengen rampung itu. Ya kadang-kadang ngono kuwi nek agek anu ngono kuwi ning ngikuti iramaku wae ngono lho. Aja gawe irama dhewe. Kamar ki ana ra iki? Kamar ki ana mana? Beres. Mister Yasin Margio. Kadang-kadang santai wae. Rindek wae. Sekali-sekali cepet ya ora apa nek bareng-bareng iki ngikuti iramaku wae. Aja cepet-cepet. Ini lho. Aja selawat neh sing akeh. Tururan rasa turu maca selawat. Ini lho. Salah. Jadi ora gampang marah nanti. Kamu nyebut jenengmu dhewe kok. Sallallahu alaihi Muhammad. Eta jenengmu rak kowe ta? Ya. Dipdep karo ngapalke jenenge dhewe. Nah, diajari anak-anak sallallahu alaihi Muhammad. Baleni meneh iki. Wis lali ketek radan. Kalau maca dalail, kalau maca sholawat liyane. Tuh. Allahumma ja'alna minal muhsinina ilal ikhwan wal faizina bil jannah, amin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada sesama dan orang yang beruntung dengan memperoleh surga, amin. Ini biar kata pertama tahun 2003 ya tulisannya. Sopo sing mesti. Ini suwe ya. Nah, ini berarti jilid ke 2. Pirang jilid lagi? 6 ya? 6 apa itu? Mat. Ali ya. Papat mian. Oh, papat nih ya. 1 ini baru sak jilid. Katam. Oke sak jilid seprapat. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam.